pemurus berasal dari kata maumurus, yang berarti jalur sungai kecil atau terusan yang sengaja dibuat untuk memotong kompas. Secara geografis, wilayah ini adalah jalur pintas strategis untuk memperpendek jarak tempuh transportasi air di Banjarmasin. Saat pecah Perang Banjar, wilayah pemurus yang berawa dan penuh sungai kecil menjadi basis gerilya yang ideal. Rakyat menggunakan jalur ini untuk mobilisasi, logistik, dan menghindari patroli besar kapal Belanda yang sulit masuk ke perairan dangkal. Tapi benar nggak sih sejarahnya begitu? Biar lebih jelas, yuk kita dengerin langsung cerita dari sesepuh atau warga yang sudah puluhan tahun tinggal di Pemurus Dalam. Sungai Pemurus, apakah sering banjir? Dan juga apakah Sungai Pemurus Dalam ini pernah terjadi pencemaran? Jika pernah, apakah mempengaruhi dengan ekonomi di sini? Ya, mempengaruhi lawan ekonomi di sini, mencari uang, rumah, mare. Pokoknya bilanya hujan lebat, lawan banyak pasang. Biasa rajin berumah tiap tahun belanja anu sudah bawa sama dalam. Jadi masalah ekonomi ya di Jepang tahambat nang banyu dalam. Ada kayak tahun-tahun sebelumnya rumah tiap tahun mencari iwak ramnya dia. Kayak gini berumah tapi kawan mencari iwak sulji kan tapi ada iwaknya di perumahan. Ajin kalau orang mencari iwak di perumahan, ajin dijual, awal duitnya numpang beres. Jadi di sini tuh rawan banjir kan, misalnya hujannya lebat atau pasang surut air gitu. Jadi bilanya hujan lebat, banjir Jepang deh di sini di Pemurus Dalam nih rata-rata. Sebab di sini perumahan banyak, jadi lalu banyak tuh pada keluar. Lagi dahulu, lagi sebelum ada perumahan jarang banjir. Jadi pas nang ada perumahan di Benere rancak banjir setiap tahun banjir tahun. Lagi dahulu jarang banjir. Banjirnya turun. Jadi banyak ada tapi turun lagi. Sebabnya tak kurung banyak lawan perumahan nih nah. Misalnya Tian memimpin kayu tingkai, dasar gotong royong, atau dasar membagi tugas memajukan wilayah Pemurus Dalam, menjaga kepercayaan warga. Wan mengajak bubuhannya bergotong royong menjaga kebersihan sungai. Ulun kepercayaan warga serta mengajak warga bakayung keindai menjaga kebersihan. Nah, apakah kalian sudah tahu bahwa Pemurus awalnya adalah hamparan lahan rawa yang sangat luas dengan pepohonan yang sangat lebat? Nama Pemurus sendiri berasal dari kata maumurus, yaitu sebutan untuk jalur sungai kecil atau terusan yang sengaja dibuat menembus rawa. Jadi, dari yang tadinya hutan rawa yang sulit ditembus, wilayah ini berubah menjadi jalur transportasi strategis, hingga akhirnya bertransformasi menjadi pemukiman padat yang kita kenal di Banjarmasin sekarang. Sumber daya alam dan mata pencarian tradisional. Sumber daya alam utama di Pemurus, perikanan dan perdagangan. Perikanan terdapat sungai di kanal yang menjadi sumber ikan air tawar serta mendukung aktivitas nelayan. Perdagangan, letaknya strategis sebagai gerbang kota dan berada di jalur perbatasan sehingga berkembang menjadi pusat aktivitas jual beli dan jasa. Mata pencarian tradisional, nelayan sungai, pedagang, petani lahan rawa, pekerja jasa kecil atau UMKM. Pengangkut barang dengan perahu. Sumber daya alam mempengaruhi mata pencarian. Sumber daya di Pemurus mempengaruhi pekerjaan masyarakat karena dekat sungai. Banyak warga menjadi nelayan. Letaknya strategis juga mendorong perkembangan perdagangan. Jadi kondisi wilayah menentukan mata pencarian masyarakat sejak dahulu hingga sekarang.
Ada beberapa jenis industri kecil dan kerajinan lokal di Pemurus Dalam, seperti usaha makanan dan minuman rumahan, contohnya kue tradisional, gorengan, dan lain-lain. Usaha jahit atau penjahit rumahan, percetakan kecil dan fotokopi, bengkel kecil dan usaha servis, serta UMKM perdagangan online dan toko kelontong. Lalu, ada peran industri kecil dalam menciptakan lapangan kerja, seperti membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, menambah penghasilan keluarga, mengurangi pengangguran, menggerakkan perekonomian daerah, serta melestarikan produk dan kerajinan lokal. Kebijakan pemerintah daerah terhadap ekonomi pemurus. 1. Pembangunan infrastruktur. Pemerintah melakukan pembangunan dan perbaikan jalan, drainase, jembatan, serta fasilitas umum untuk memperlancar perdagangan dan transportasi barang. 2. Dukungan terhadap UMKM. Pemerintah memberikan pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, program produk lokal. Hal ini membantu usaha kecil berkembang. Program pengembangan ekonomi. Beberapa program yang mendukung ekonomi di Pemurus adalah pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan kerja, program wirausaha muda, digitalisasi pemasaran atau penjualan online, pengembangan pasar dan sentra usaha. Dokumen perencanaan pembangunan adalah: pertama, RT/RW Kota Banjarmasin mengatur tata ruang wilayah. Kedua, RKPD 2025-2026 fokus pada peningkatan sarana dan prasarana kota. Ketiga, RPJMD 2025-2029 menjadi pedoman pembangunan daerah. Kebijakan dampak positif: membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, usaha kecil lebih berkembang. Dampak negatifnya, persaingan usaha semakin ketat, tidak semua warga mendapat bantuan. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi membantu mempercepat transportasi, distribusi barang, dan hasil pertanian. Perkembangan transportasi di Pemurus dari sungai, jembatan, kendaraan darat membuat akses semakin mudah dan ekonomi semakin maju. Intinya, infrastruktur yang baik mempercepat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perdagangan di kawasan Pemurus, Banjarmasin Selatan berkembang melalui sektor perdagangan, jasa, dan usaha rumah tangga. Pasar berperan sebagai tempat jual beli, distribusi barang, menjaga kestabilan harga, serta tempat interaksi sosial masyarakat. Contohnya, pasar pagi Pemurus Dalam yang menjadi pusat warga membeli kebutuhan pokok. Namun, aktivitas pasar juga menimbulkan masalah seperti kemacetan, banjir, dan kepadatan. Dampak modernisasi. Ekonomi mata pencaharian, lahan rawa berubah menjadi perumahan atau ruko. Pekerjaan masyarakat berubah dari bertani atau nelayan menjadi karyawan, pedagang, atau jasa kurir ojol. Gaya hidup sosial, hidup lebih instan dan digital, tetapi hubungan antar tetangga cenderung lebih individualis. 2. Sisi positifnya. Ekonomi digital, warga bisa berjualan online atau menjadi mitra aplikasi tanpa harus memiliki toko fisik. Teknologi memudahkan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Sisi negatifnya, usaha tradisional kalah bersaing dengan usaha modern. Tidak semua warga mampu menggunakan teknologi sehingga berpotensi ketertinggalan. 4. Kesimpulan. Modernisasi membawa dampak positif dan negatif. Dengan pendidikan dan pemanfaat teknologi yang baik, masyarakat dapat memperoleh manfaatnya. Hari sejarah dan budaya karena merupakan permukiman di bawah teras sungai. Tradisi sejarah di rumah tradisional, banjar, makam, tokoh lokal, musola tua, dan koran sungai. Sebagai jawatan klasik masa lalu, tradisi budaya meliputi tradisi kehidupan sungai, kuliner khas seperti wadi banjar, serta kesenian dan kerajinan lokal. Pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan memanfaatkan teknologi seperti membuat rute wisata dan papan informasi agar wisata tetap berlanjut. Perubahan sosial dan ekonomi akibat modernisasi. Dampak perubahan ekonomi. Pekerjaan perubahan dari bertani atau nelayan menjadi karyawan pedagang atau ojol. Yang kedua, sosial. Gaya hidup lebih digital, hubungan antar tetangga lebih individual.
Lalu sisi positif yang kita bisa ambil, bisa jualan online atau kerja lewat aplikasi, akses fasilitas lebih mudah, dan harga tanah meningkat. Lalu sisi negatif yang kita bisa pelajarin, resapan air berkurang atau risiko banjir, kemacetan meningkat, warung kecil kalah saing dengan minimarket. Modernisasi ini membawa peluang dan tantangan, sehingga masyarakat harus mampu beradaptasi. Nah, itu saja yang kita bisa pelajarin tentang pemurus dalam. Apakah menarik? Etnografi pemurus dalam mengajarkan kita bahwa identitas sebuah tempat dibentuk oleh jejak langkah orang-orang di dalamnya. Melalui riset ini, kita belajar bahwa tantangan lingkungan maupun perubahan zaman tidak lantas melenturkan nilai-nilai kebersamaan masyarakatnya. Menjaga cerita tentang pemurus tetap hidup adalah cara kita menghargai akar budaya kita sendiri.